Kak, engkau pulang ke rumah Bapa. Dia langsung dalam hatinya nyaut, otomatis naluri itu. Haleluya. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Sekarang adalah hari terakhir di tahun 2022. Dan sebentar lagi dalam hitungan jam, kita akan melewati tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Berharap bahwa tahun depan semuanya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 ya. Ya, meskipun kita tidak tahu itu, tapi kita berserah saja kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sepanjang tahun 2023 nanti yang kita pun tidak tahu apa yang terjadi. Nah, di akhir tahun ini ada, biasalah ya, Ustadz Ahmad Kainama yang kembali menggurui sok pintar mengenai kekristenan, di mana ketika dia menuntun seorang mualaf untuk bersyahadat, dia berceramah mengenai kata haleluya. Dan menurut dia, orang Kristen, bahkan mualaf dan orang Islam itu tidak tahu arti kata haleluya yang sebenarnya. Sebenarnya, apa sih kata haleluya itu? Arti kata haleluya menurut Ustadz Kainama yang katanya pernah kuliah di Israel ini. Mari kita melihat video berikut ini. Kak, engkau pulang ke rumah Bapa. Dia langsung dalam hatinya nyaut, otomatis naluri itu. Haleluya. Nggak apa-apa. Loh, emang kenapa haleluya? Karena orang nggak tahu. Iya. Orang nggak tahu kenapa. Begitu udah mualaf, begitu udah syahadat, nggak mau lagi bilang haleluya. Emang urusan apa? Karena kau tidak tahu, maka engkau menghakimi kata haleluya itu menjadi tempat yang tidak proporsional. Tahu apa Hilel Eyah? Itu dari bahasa Ibrani. Hilel Eyah. Hilel Eyah. Orang Indonesia bilang haleluya. Oh, saya ketika Islam saya berhenti. Ya memang, kenapa berhenti? Karena engkau sudah punya kata yang lain. La ilaha illallah. Hilal, Eyah. Eyah itu alef, lamet, hey. Alef, lamet, hey. Allah. Ketika engkau sudah Islam, ya nggak ada salahnya bilang la ilaha illallah ya. Karena kita sudah punya kata yang lebih tepat, apa? La ilaha illallah. Tapi ketika engkau masih Kristen, apa urusannya kita marah-marahin orang Kristen bilang haleluya? Siapa lu? Lu ngerti juga kagak haleluya? Terus mulai, haleluya, kafir. Pala lu bawa menyan, lu belajar Hebrew nggak? Lu belajar nggak Hebrew? Alef, bel, gimel, dalet, kei, waf, hain, zain. Lu belajar nggak? Sampai taf. Lu belajar nggak? Enggak, stop, jangan bicara. Karena kau tidak tahu apa-apa. Dari video Ustadz Kainama tadi itu ada dua hal yang mau saya tanggapi dan saya luruskan. Yang pertama adalah kata haleluya menurut Ustadz Kainama itu berasal dari bahasa Ibrani Hilel Eyah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Eyah itu dari bahasa Ibraninya adalah alef lamet he. Jadi berbunyi Allah. Jadi memuji Allah, itu arti kata haleluya. Benarkah demikian bahwa kata haleluya itu adalah memuji Allah dan kata sebenarnya adalah Hilel Eyah? Saya akan memberikan satu contoh ayat Alkitab di dalam Mazmur 113 ayat yang pertama. Di situ berbunyi demikian, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kata haleluya dalam Mazmur pasal 113 ayat yang pertama ini berasal dari dua suku kata yang digabungkan menjadi satu kata, yaitu kata halelu yang berasal dari kata dasar halal atau halel, bukan halal menurut Islam ya, tapi dalam bahasa Ibrani halal atau halal. Yang kedua adalah yah. Dan kata halelu ini adalah berarti memuji. Nah, karena di sini bentuknya adalah imperatif, maka ini adalah sebuah perintah yang ditujukan kepada orang kedua jamak, yaitu pujilah wahai kalian. Nah, kata yah di sini adalah bentuk konstrak atau singkatan dari yod,
Yod-He-Vav-He, atau disingkat ya itu tadi sebutan untuk Tuhan bagi orang Israel. Namun orang Israel tidak menyebut dengan sebutan Yahweh begitu, tidak, melainkan dengan sebutan Adonai jika ada kata ini. Nah, kata haleluya ini berarti pujilah Tuhan. Kalau kata tadi bentuknya imperatif, pujilah wahai kalian kepada Tuhan. Itu adalah kata perintah, sebuah perintah yang ditujukan pada orang kedua, bentuknya jamak. Jadi begitu ya, ini adalah kata Ibrani dari haleluya. Kemudian yang kedua, Ustadz tadi itu mengatakan bahwa kata eah itu dari alef, lamet, lamet, he, yang artinya Allah. Sudah saya jelaskan tadi itu ya, bahwa kata Yah itu adalah singkatan dari Yod-He-Vav-He. Nah, kalau di sini tidak ada hubungannya dengan Allah miliknya orang Islam. Sebab sekali lagi, Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen itu tidak sama dengan Allahnya orang Islam. Meskipun di dalam Alkitab ada kata Allah. Apa yang berbeda? Apa yang membedakan? Nah, Allahnya orang Kristen adalah Allah yang esa, namun dia Tritunggal. Allah, dia punya firman, dia punya roh. Dan Allah yang esa dalam ketritunggalannya ini tadi itu, dia turun, sang firman, turun menjadi manusia, disebut Yesus. Melalui sang firman yang menjadi manusia inilah, Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mengenal, kita bisa mendengar suara Allah melalui pribadi Yesus. Jadi inilah perbedaan Allah kita dengan Allahnya orang Islam, yang kata Ustadz Kainama tadi itu sama gitu ya. Sebenarnya ya tidak ada kesamaan sama sekali antara Allahnya orang Kristen dengan orang Islam. Itu yang dimaksud dengan kata haleluya. Bukan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Tidak ada itu Hillel Eah itu. Saya tidak tahu bahasa itu berasal dari mana. Ataukah ini memang dari kampusnya Ustadz Kainama itu yang ada di Israel, yang sampai sekarang pun juga tidak ada jejaknya. Bisa jadi gitu ya, Hillel Eah. Ini bunyinya kok lucu sekali ya. Padahal kata haleluya berasal dari dua suku kata, halelu dan juga yah, menjadi haleluya. Biasanya kata he yang di belakang itu tidak disebutkan, tidak haleluya begitu, tapi haleluya. Nah, sama dengan kata Moshe. Juga kata he-nya itu tidak disebutkan dalam penyebutan kata itu. Biasanya menjadi Moshe gitu ya, bukan Moshe. Ya, meskipun disebutkan juga tidak apa-apa gitu. Nah, demikian dari saya. Semoga Bapak Ibu dicerahkan melalui apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama itu ya. Dan saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru tahun 2023. Kiranya damai sejahtera Allah, berkat dan pemeliharaan Tuhan nyata kepada Bapak Ibu sekalian di sepanjang tahun 2023. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.